Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video kali ini saya akan membahas tentang gedung-gedung pertokoan, gedung-gedung perkantoran ya, yang minim sekali komplain daripada perumahan-perumahan ataupun bangunan-bangunan standar atau yang biasa disebut bangunan-bangunan rumah minimalis ya. Uh, Paling sering umum dan paling banyak komplain kalau perumahan-perumahan minimalis itu biasanya adalah lembab, air naik ke tembok, itu sangat umum sekali. Tapi berbeda dengan gedung-gedung perkantoran ya, gedung-gedung pertokoan itu sangat jarang sekali komplain. Sebenarnya itu dari konstruksinya juga sudah berbeda. Kalau rumah-rumah standar biasanya pengecoran, waktu tahap-tahap pengecoran itu biasanya waktu membuat pondasi umumnya itu sangat mepet sekali dengan tanah. Ini pondasi, ini tanahnya. Nah, seperti itu. Perbedaannya itu sangat sedikit sekali. Ada juga yang kadang-kadang ditanam di bawah tanah pondasinya. Itu sebenarnya salah ya. Saya kasih tips sedikit bagi kalian kalau misalkan mau membangun rumah. Cuman tips ini sedikit kuno ya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin bisa jadi tips buat kalian. Kalau pondasi, kalau bisa kalian di atas tanah. Buatlah pondasi kalau bisa di atas tanah. Atas tanah sebelum di tengah-tengah pondasi itu kalian kasih plastik cor. Habis itu kalian tumpuk lagi pakai pondasi. Jadi plastik cor ada di tengah-tengah pondasi itu lebih aman. Nggak akan bereset kok, tenang aja. Rumah kalian nggak akan geser karena terkena plastik, nggak. Pondasinya di atas tanah semua, jadi sangat minim sekali komplain. Apalagi di gedung-gedung perkantoran atau pertokoan, mereka menggunakan dek-dekan ya, dek sudah jadi, dek instan. Jadi tinggal tata saja. Ada sok-sokannya sendiri, sok kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Dek-dekannya tinggal dimasukkan slup, slup. Itu sangat berbeda sekali dengan perumahan. Kalau perumahan kan biasanya kalian mengerjakan juga memakai bata ringan, memakai bata merah ya. Kalau di gedung-gedung perkantoran sudah gak zaman lagi sekarang, makanya sangat-sangat minim terjadi komplain. Itu ya karena air sendiri gak bisa merembes dan gak bisa menembus beton utuh, itu gak bisa kalau air. Tapi kalau untuk rembesan-rembesan, kalau kalian memakai bata itu masih bisa dan masih meresap ya. Itu sangat rawan sekali komplain. Nah, tips lagi kalau misalkan kalian membangun rumah itu, kalau bisa sih dibiarkan aja ya temboknya itu selama 30 hari sebelum masa pengecatan. Karena selama 30 hari itu adalah masa penguapan bagi tembok. Tapi kalau misalkan gedung perkantoran sudah nggak perlu seperti itu lagi, soalnya sudah kering dari sononya. Dari tempatnya itu sudah kering, mau pakai cat apa saja itu pasti aman. Tapi harus diperhatikan juga dasarannya itu harus perlu. Kalau gedung-gedung perkantoran biasanya itu nggak pakai cat dasar ya. Rata-rata itu sekarang memakai itu kayak modelnya partisi gitu, plastik-plastik gitu. Itu lebih aman, nggak ada komplain. Tapi kalau masih ada yang memakai cat, pasti dasarannya sealernya itu pasti yang benar-benar bagus. Habis itu untuk cat eksteriornya juga pasti dipilih yang bagus, dan itu pasti diklaimkan ke pabrik. Misalkan ketahanan 5 tahun, kalau misalkan sebelum 5 tahun ngelontok itu pasti akan diganti semuanya sama pabrik. Tapi kalau sudah lewat 5 tahun ke atas dan perjanjiannya hanya 5 tahun, biasanya hanya perawatan rutin biasa. Tapi kalau untuk rumah pribadi, rata-rata tukang itu rata-rata memakai pelamir ya. Itu cara kunonya ya. Kalau yang bagus, kalau misalkan kalian pengerjaan sendiri dan diawasi, kalian belikan aja barang-barangnya. Nanti tukangnya suruh mengerjakan sesuai apa yang kalian minta, seperti itu. Nah, mungkin dari sini kalian sudah sedikit paham kenapa kok gedung-gedung perkantoran itu sangat jarang sekali terkena komplain. Kalau perumahan sangat sering terkena komplain, seperti itu. Mungkin ini tips dan trik dari saya, mungkin bisa bermanfaat.
Kalau misalkan kurang jelas, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih.